still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till Erick Thohir telah resmi dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI yang baru. Erick Thohir pun menanggapi pertanyaan soal mundur dari jabatan Ketua Umum Ketum PSSI soal ini. Erick akan mengacu pada aturan dari FIFA. Semua aturan dari FIFA, ujar Erick ketika ditanyakan mengenai pandangan pribadi mundur dari Ketum PSSI di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu 17 September tahun 2025. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Erick Thohir menjadi Menpora RI. Rabu 17 September tahun 2025, Erick dilantik ketika masih berstatus sebagai Ketum PSSI. Otomatis, Erick kini merangkap jabatan sebagai Ketum PSSI dan Menpora RI di PSSI. Erick mempunyai masa jabatan selama 5 tahun mulai 2023 hingga ke 2027. Pertanyaan tentang rangkap jabatan pun mengemuka, sebab potensi terjadi konflik kepentingan sangat besar. Mengingat PSSI berfokus pada sepak bola, sedangkan Kemenpora mempunyai fokus mengurus seluruh kepentingan olahraga nasional. Namun, Erick belum bisa menjelaskan secara rinci tentang rangkap jabatan ini. Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan akan mengembalikan wewenang kepada FIFA. Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA, ya. FIFA sebagai badan olahraga sepak bola tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan, tutur Erick. Sementara itu, saat ini Erick sejatinya sedang mempunyai tugas besar di PSSI. Pria berusia 55 tahun itu sedang mengawal timnas Indonesia senior menuju Piala Dunia ke-2026. Saat ini, timnas Indonesia sedang bersiap untuk berjuang di putaran 4, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Mereka akan bersua dengan Arab Saudi dan Irak di grup B pada 8 hingga 14 Oktober tahun 2025. Zainuddin Amali otomatis naik jabatan sebagai Ketua Umum PSSI jika Erick Thohir mundur dari jabatan tersebut. Politisi Partai Golongan Karya itu akan menduduki posisi Ketua Umum PSSI karena statusnya kini sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI pada Rabu 17 September tahun 2025. Pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora langsung menimbulkan pertanyaan. Bagaimana dengan posisi pria 55 tahun itu sebagai Ketua Umum PSSI? Erick Thohir ditanya awak media soal rangkap jabatan sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI, mantan Presiden Inter Milan itu secara tegas menunggu keputusan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Nanti ada prosesnya di FIFA. FIFA selaku badan sepak bola tertinggi di dunia. Itu nanti yang menentukan, kata Erick Thohir kepada awak media, kelar dilantik sebagai Menpora RI di Istana Kepresidenan Jakarta. Rabu 17 September tahun 2025, FIFA nanti yang mengatur, biar FIFA yang bersurat. Semua aturan dari FIFA, lanjut pemilik klub Liga 2 Inggris Oxford United tersebut. Zainuddin Amali merupakan Menpora periode 2019 sampai 2024. Pada Februari tahun 2023, Zainuddin Amali memutuskan mundur dari jabatan Menpora karena terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI 1. Saat itu, Zainuddin Amali memilih mundur karena ingin fokus membangun sepak bola Indonesia. Jika Zainuddin Amali menjabat sebagai Ketua Umum PSSI karena Erick Thohir mundur, ini jelas kejadian yang unik. Sebab, Zainuddin Amali pernah rela meninggalkan jabatan Menpora demi posisi Wakil Ketua Umum PSSI. Di sisi lain, Erick Thohir berpotensi meninggalkan jabatan Ketua Umum PSSI karena jabatan baru yang diamankan Presiden Prabowo Subianto, yakni sebagai Menpora RI. Pertanyaannya, sanggupkah Zainuddin Amali membangkitkan prestasi sepak bola tanah air? Sebelumnya, selama 2 tahun memimpin PSSI, banyak prestasi yang dipersembahkan Erick Thohir seperti pertama kalinya Timnas Indonesia lolos fase gugur Piala Asia, 16 besar Piala Asia 2023 hingga selangkah lagi lolos Piala Dunia ke-2026. obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara soal masa depan Gerald Vandenberg sebagai pelatih Timnas Indonesia. U23 Erick memastikan saat ini Direktur Teknik PSSI, Alexander Utsubaya, sedang melakukan evaluasi menyeluruh. Dan keputusan final terkait Vandenberg akan ditentukan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Vandenberg mendapat sorotan tajam setelah gagal membawa Timnas U23 melaju ke Piala Asia U23 ke-2026. Sebelumnya, dia juga belum mampu mempersembahkan gelar juara di Piala AFF U23 ke-2025. Kegagalan beruntun itu membuat publik mendesak agar PSSI segera mengambil tindakan tegas. Meski demikian,
Erik menegaskan, proses evaluasi tetap harus dijalankan dengan objektif. Jadi Technical Director kan akan mereview seperti yang saya sudah sampaikan waktu di Surabaya, ujar Erik dalam konferensi pers. Selasa 16 September tahun 2025, dia melanjutkan, hasil evaluasi akan dibahas dalam rapat internal dalam waktu dekat. Mungkin 1-2 hari ini, kita akan ada rapat dengan Technical Director untuk persiapan SEA Games. Tambahnya, isu pergantian pelatih pun mulai mencuat. Nama Indres Jafri disebat-sebat sebagai kandidat kuat untuk kembali menangani timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Rekam jejaknya cukup mentereng, terutama saat sukses membawa Garuda Muda meraih medali emas SEA Games ke-2023. Namun, Erik belum mau memastikan siapa sosok yang akan mendampingi timnas U23 di ajang tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa PSSI bersama Alexander Zverev akan menyeleksi beberapa kandidat yang dianggap paling tepat. Tadi kan sudah dijawab bahwa kita akan review dengan Technical Director. 1-2 hari ini, kita akan review beberapa kandidat. Ucapnya, situasi ini menandakan bahwa nasib Vandenberg memang berada di ujung tanduk. Dengan performa timnas U-23 yang belum memenuhi ekspektasi. Publik menunggu langkah tegas dari federasi. SEA Games 2025 yang tinggal menghitung bulan menjadi momen krusial untuk menentukan arah tim. Jika PSSI memilih mengganti Vandenberg, keputusan tersebut akan membuka jalan bagi sosok baru untuk membangun ulang skuad Garuda Muda. Namun, jika dia dipertahankan, Vandenberg dituntut untuk segera menunjukkan peningkatan signifikan agar bisa mengembalikan kepercayaan publik. Bagi Erik, keputusan kali ini sangat penting. Selain menyangkut prestasi timnas U23, juga terkait dengan kepercayaan supporter terhadap konsistensi PSSI dalam membangun sepak bola nasional. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just like. Angin segar reformasi kembali berhembus di tubuh PSSI. Kali ini, 3 posisi penting dalam struktur organisasi Badan Yudisial PSSI mengalami perombakan besar-besaran yang mengejutkan. Erick Thohir dan Ratu Tisha Destria, 2 figur sentral sepak bola Indonesia, ikut tergeser dari kursi strategis. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 16 September tahun 2025 siang WIB, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan langsung pergantian tersebut. Erick yang sebelumnya merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Wasit, kini menyerahkan tongkat estafet kepada Yoshimi Ogawa dari Jepang, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komite Wasit. Secara bersamaan juga saya ingin menyampaikan bahwa Komite Wasit nanti dipimpin langsung oleh Bapak Yoshimi. Ogawa jadi tidak saya lagi. Alhamdulillah, ucap Erick. Langkah ini disebat-sebat sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan profesionalisme wasit dalam Liga Domestik. Tak hanya Komite Wasit, Komite Disiplin Komdis PSSI juga mengalami pergantian. Umar Hussein resmi menggantikan Eko Hendro Prasetyo sebagai ketua. Nama Umar bukanlah sosok asing, karena sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komdis PSSI di era Mohamed Iriawan. Jadi sudah dirapatkan dan diputuskan, nanti Komite Disiplin itu akan dipimpin oleh Bapak Umar Hussein, dan nanti beliau akan memaparkan program kerjanya kepada Exco dalam minggu-minggu ini. Insya Allah hari Kamis, ungkap Erick dalam pernyataannya. Perubahan juga terjadi di Komite Teknis dan Pengembangan. Ratu Tisha Destria, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum kedua PSSI, dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Alexander Zverev, yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Komite Teknis dan Pengembangan ini akan dipimpin langsung oleh Technical Director yang baru saja kita pilih, Bapak Alexander Zverev, ujar Erick. Langkah ini mengindikasikan penajaman fungsi teknis di tubuh PSSI agar selaras dengan standar sepak bola modern. Di tengah banyaknya pergantian, Komite Banding PSSI tidak mengalami perubahan. Erick memastikan bahwa Ali Mukartono masih dipercaya melanjutkan tugasnya sebagai ketua, posisi yang telah ia emban sejak Agustus tahun 2023. Lalu, untuk Komite Banding sendiri, itu akan dipimpin oleh Bapak Ali Mukartono. Ini bagian daripada kita melakukan perbaikan untuk sistem secara menyeluruh, terang Erick. Erick menegaskan bahwa semua pergantian ini merupakan bagian dari komitmen PSSI untuk membangun sistem yang lebih bersih dan terbuka. Tujuannya jelas, mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola sepak bola nasional. Ini semua kita lakukan bagaimana kita memastikan proses transparansi, integritas yang kita terus tingkatkan di persepak bolaan Indonesia. Pungkas Erick. Everything that you thought you could never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.